Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Sonya Baru Tajulu dan ditemani oleh Kak Anggi Boruti Nambunan dan Bang Yusuf Sinaga. Dan diiringi musik oleh Bang Riko Sianipar dan juga ada Bang Jeremy Manik. Apa kabar nih adik-adik semua di rumah? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Dan abang dan kakak gimana nih kabarnya hari ini? Tahun baru, semangat baru Kak. Betul sekali. Nah, kakak dan abang semuanya sudah siap dan semangat untuk melayani Tuhan. Adik-adik juga harus semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, untuk lebih bersemangat kakak punya yel-yel nih seperti biasa. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab, Jesus love me, yes. Sekali lagi, anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati, Alkitab, dan persembahan kita. Dan mari kita bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri dan saling bersukacita. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mungkin banyak yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Tetapi kiranya di tahun baru ini kita bisa kembali semangat dan mengingat Allah yang hidup yang terus memelihara kita. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat
Tita Allah pada minggu ini adalah tita kedua dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hosipal Ngoluau dengan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membacakan secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Tuhan tidak pernah melihat kondisi kita, baik itu ganteng, cantik, pendek, atau tinggi. Tuhan cinta kita semua. Mari kita kembali menyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjaga hati, pikiran, dan mulut kita untuk tetap tenang dan diam sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Hati-Hati. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu. Untuk itu buka hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, ini adalah perjanjian baru. Kita akan membaca, Inang akan membaca, diikutin ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti, menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyebar ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yakni mengkisahkan tentang orang percaya kepada Tuhan dan mereka yang telah memberikan dampak yang begitu besar pada orang sehingga mereka ya berguna dengan baik, berguna hidupnya dengan baik di setengah-tengah di mana dia berada. Jadi mereka itu menjadi teladan karena hidup mereka itu tetap hidup di dalam yang rendah hati, tetap mereka hidup dalam iman yang teguh,
tetap mereka hidup dalam yang percaya bagi Kristus. Jadi itu mengisahkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, siapakah tokoh ya? Tokoh yang telah dibacakan tadi, yakni yang mengisahkan tentang orang percaya, yakni dia adalah tokohnya ada dua adik-adik dalam khotbah kita pada saat ini. Ada dua ya di dalam nats ini tadi. Dalam Kisah 18 ayat 24 sampai 28, yang satu adalah Apolos dan yang satu adalah Paulus. Dan hidup mereka sangat berguna bagi orang-orang. Kenapa adik-adik? Karena mereka mengajar supaya orang percaya kepada Tuhan. Seperti ini adalah foto Paulus ya. Mereka mengajar, mendidik supaya orang percaya kepada Yesus. Supaya orang percaya tentang cerita Tuhan Yesus. Yesus yang lahir di kandang domba, Yesus yang mati di kayu salib. Mereka menginjili. Ini Paulus adik-adik ya. Lalu mereka ini mereka bercerita tentang Yesus Kristus ya. Mereka bercerita tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah yang sudah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, mengapa mereka dikatakan tadi mereka itu berguna adik-adik? Ya, kenapa mereka dikatakan mereka berguna? Mereka mau memberitakan tentang Yesus Kristus. Mereka mau memberitakan Injil. Kenapa mau memberitakan Injil? Supaya orang-orang percaya kepada Kristus. Supaya orang-orang percaya kepada Kristus dan supaya orang-orang percaya kepada Kristus dan mereka mau berubah segala kebiasaan mereka yang tidak berkenan di mata Tuhan. Misalnya berbohong, mencuri, mendugakan temannya, membuli temannya, ya. Tetapi mereka berubah menjadi yang berguna, menjadi penolong bagi orang lain dan menerima Kristus hidup sebagai penyelamat mereka. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mau dong menjadi saksi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga mau bercerita tentang siapa itu yang memberikan kepada kita, yang menjaga kita, yang menolong kita setiap saat. Kita harus mau berkata tentang Tuhan sebagai penolong kita. Dimanapun kita berada dan kondisi bagaimanapun, kita harus mau bersaksi tentang iman kepercayaan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka mau memberitakan firman Tuhan itu, Injil itu? Karena apa? Karena si Paulus sendiri yang dulunya tidak senang kepada orang pengikut Kristus, tapi dia telah ditangkap Tuhan dan dia juga mau menjadi pemberita Injil adik-adik. Paulus ini ya, dia menjadi pemberita Injil adik-adik. Dia menjadi pemberita Injil dan mau juga memberitakan Injil kepada setiap orang. Nah, dan dia juga disanggupkan oleh Tuhan sehingga di dalam pemberitaannya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pun sanggup menjadi hidup yang berguna apabila kita tetap hidup mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus mau menjadi saksi Kristus dimanapun dan di dalam kondisi bagaimanapun, kita harus mau menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan sanggup menjadi hidup kita berguna di sekeliling kita karena Tuhan yang akan
memampukan kita, yang akan mengajari kita. Nah, sama seperti ini si Paulus, Tuhan yang mengajari mereka, Tuhan yang memampukan mereka, ya, bersama dengan teman-temannya, Tuhan yang memampukan, yang mengajari mereka. Dan mereka terus-menerus mau memberitakan Injil, tetapi dengan cara mengandalkan Tuhan selalu di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan mau dan akan mampu untuk melakukannya, menjadi saksi Kristus apabila kita tetap hidup menjalankan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, di sini tadi dikatakan dia menjadi berkat di mana dia berada. Karena dia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga dia mampu untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Jadi adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita yang pertama, bahwa dalam kondisi bagaimanapun kita harus berguna bagi orang lain. Ya, dalam kondisi bagaimanapun kita harus berguna bagi orang lain. Dan apapun yang kita miliki itu pada saat ini, yang kita miliki itu kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya kamu pintar memainkan alat musik, nah, kamu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya kamu pintar misalnya di sekolah, kamu juga harus mau mengajari temanmu, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus mau menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Dan dengan kemampuan yang kita miliki itu, kita menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tadi Paulus dia menjadi berkat bagi orang lain karena dia mau memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Dan dia dan juga bersama temannya mau mengajarin sehingga orang-orang banyak yang percaya melalui pengajaran mereka. Dan kita juga anak-anak Tuhan, ya, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi Kristus apabila kita mau, ya, mau memberitakan, mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga mau selalu berbagi, mau menolong orang lain. Karena Tuhan adalah sebagai penolong kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi teman kita. Dan kita juga harus menjadi anak yang selalu taat kepada yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini, mengasihi dan takut kepada Allah. Mengasihi dan takut kepada Allah. Mengasihi, kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan sudah mengasihi kita, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Mengikuti segala perintah-perintahnya. Dan kita menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Ya, menjauhkan segala larangan-larangan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi dan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini tadi si Paulus tadi, dia mengasihi Tuhan, dia mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, dan dia berjalan di jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Dia menjauhkan segala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, apakah yang tidak berkenan di mata Tuhan? Adik-adik sekolah minggu, misalnya apa? Misalnya kita berbohong kepada orang tua, kepada teman, ya, itu sudah melanggar titah keberapa itu? Titah keberapa adik-adik? Yang melanggar, jangan engkau berdusta. Ya, jangan engkau berdusta. Lalu jangan engkau mencuri.
Ya, jangan engkau mencuri. Jangan engkau mengatakan bersaksi. Ya, kamu mengatakan, "Oh, saya tidak, demi Tuhan saya tidak." Tuhan tidak ingin seperti itu. Tetapi dikatakan kita mau menjadi anak yang jujur, anak yang taat, anak yang ikhlas mau menolong orang lain. Artinya hidup kita ini berguna kepada orang lain. Hidup kita ini menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli kepada kita, dan Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang melihat segala apa yang kita lakukan. Maka kita selalu diinginkan supaya kita selalu mau melakukan, menjauhkan segala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini menjadi ayat pegangan kita. Adik-adik boleh menghafalnya. Kisah Para Rasul 18:27 katakan, oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Karena kasih Tuhan itu, kasih karunia-Nya itu yang kepada kita, maka hidup kita ini adalah Allah mengasihi kita, dan orang-orang melalui hidup kita ini maka banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini jadilah menjadi anak-anak yang taat, ya, anak-anak yang taat, anak-anak yang peduli, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Terlebih mematuhi segala ajaran orang tua. Dan kita juga mau dengan tekun mau mendengarkan firman Tuhan. Kita juga dengan tekun mau berdoa. Kita pun dengan tekun mau menolong orang lain dengan jujur, dengan ikhlas, karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita juga mau menjauhi segala larangan-larangan yang Tuhan tidak berkenan kita lakukan. Untuk itu dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, mengasihi dan takutlah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan nyanyian Dison Adong Hubuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Shalom, selamat hari Minggu Kak. Perkenalkan, nama aku Pelita Septiarani, berusia HA kelas 4 SDN sektor 14. Hari ini aku akan memperagakan ayat dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Shalom Kak, aku Reni Ulina Manulang. Aku kelas 5 SD. Di sini aku akan menghafal ayat hafalan dari sekolah minggu. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus.